When you have a vision, it will enable you to cope and conquer. Pada waktu Anda memiliki visi, Anda bisa menanggung semua tantangan hidup dan Anda bisa taklukkan semua dosa, semua halangan. You can overcome the giants. Anda bisa naklukkan semua raksasa-raksasa You musuh can overcome kalian. the impossibilities. Dan Anda taklukkan yang mustahil-mustahil kelasnya. Good to see you today. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua hari ini. Turn to someone and tell them, you look better this week than last week. Katakan pada tetanggamu, kamu lebih keren hari ini dibandingkan minggu lalu loh. You look better this week than you did last week. Kamu lebih bagus hari ini kondisinya dibandingkan minggu lalu. All right. Many times people talk to me and ask me about how do you see churches grow? Nah, banyak sekali orang-orang minta pendapat dari saya, minta nasihat. Bagaimana kamu melihat gereja-gereja itu berkembang, bertumbuh apa tidak? And there's many answers that people can give. Banyak sih jawaban yang orang-orang bisa kasih. But usually everything will always come back to your vision. Tetapi apapun pertanyaannya, jawabannya semua selalu kembali kepada visi. Do we know our vision? Are we living our vision? Apakah kita tahu visi kita? Apakah kita ngidupin visi kita? Are we accomplishing the things that our vision tells us? Apakah kita melakukan, menghidupi apa yang visi itu sampaikan ke kita? That's the one single common denominator that you will find in a growing church, and that is a strong vision. Semua gereja yang bertumbuh dengan kuat, semua gereja yang berkembang dengan kuat, selalu jawaban seluruh dunia cuman satu denominator yang sama, yaitu visi. I've studied churches and I've studied businesses, looked at them and how to take a business that's not doing good and help it to become successful. Saya didatengin dengan orang-orang pengusaha-pengusaha yang minta nasihat dan bagaimana bisnis mereka bisa sukses atau bagaimana bisnis mereka keluar dari ketidaksuksesan, dan semuanya topiknya, hatinya ada harus mengenai visi. And the same thing is true for churches. Sama dengan gereja juga. So I found that God does use all kinds of different ways to develop the church. Jadi Tuhan memang saya lihat banyak pakai cara macam-macam untuk mengembangkan gereja. God uses different methods, different style. Metode, stylenya berbeda. But besides vision, that one common denominator that you need is to find in every one of them, regardless of their nationality, regardless of their size, there is leadership must not be afraid to trust God. Nah, satu hal, visi itu gak bisa ditawar. Mau pakai metode, gaya apapun, mau kembangin gereja terserah. Visi tidak bisa tidak ada. Dan satu lagi yang sama pokoknya sebagai denominator yang sama untuk gereja yang bertumbuh dan berkembang. Semua leadernya mesti berani hidup di luar apa yang dia kuat, apa yang dia percaya. Harus pakai iman di mana Tuhan menjanjikan. So write these two things down. Tulis di catatan kalian, semua di tempat penulis bukan penonton. Vision. Anda tulis visi And faith factor. dan faktor iman. Vision and faith. Visi dan iman. Ini dua hal yang mesti ada. Mau bikin bisnis, mau bikin toko, mau cari kerjaan, mau bikin gereja. Ini gak bisa tidak ada. Because nothing begins to happen until somebody starts dreaming. Karena tidak akan ada apa yang terjadi sampai salah satu orang memulai untuk bermimpi. And that's why it is important that you say, God, help us to start dreaming. Jadi kalian harus berdoa dan berkata, Tuhan, bikin aku mulai bermimpi. How many of you like to dream? Berapa dari kalian suka memimpi? Maunya mimpi besar? How big can you dream? Sekarang saya mau tanya, mimpimu berapa gede sih? Can you really dream big? Apakah engkau sungguh bermimpi besar?
We need to dream big, not just for our finances, Yeah. but we need to dream big for what God can do in our life. Jangan hanya bermimpi besar supaya keuangannya banyak. Kamu mesti punya mimpi besar untuk kehidupan yang besar yang Tuhan sediakan bagi kamu. Because nothing happens until we start dreaming. Karena tidak akan ada satu pergerakan. Tidak ada yang terjadi sampai kamu mulai mimpi. That's true if it's a whole church. Itu betul kalau ini satu gereja It's seutuhnya. also true if you're working with children. Dan juga benar kalau Anda melayani bagian anak-anak. Mesti ada visinya. Or if you're working with the young people or working in cells, someone needs to get a bigger dream. Sama juga Anda memfasilitasi care cell. Anda memfasilitasi pelayanan remaja. Kampus semua mesti ada salah satu minimum punya mimpi jauh lebih besar. Because without a bigger dream, you drift into maintenance. Karena kalau tidak ada mimpi yang semakin besar, Anda akan meliper kepada pemeliharaan. Ya, dipelihara aja hidup kayak begini. That's why every accomplishment will start because somebody has an idea. Somebody has a dream in their mind. Makanya semua apapun yang mulai, pasti mulai dengan seseorang punya mimpi. Seseorang memiliki penglihatan di dalam pikirannya dia. And most of you raised your hand that you could dream dreams. Tadi banyak yang angkat tangan bahwa kamu suka bermimpi. So I'm going to believe that your thoughts and your dreams are coming from God, just like for Jacob or for Joseph. Saya berdoa yang angkat tangan yang suka mimpi dan suka punya mimpi. Kalian memiliki mimpi di pikiranmu, mimpi yang dari Tuhan, seperti Yakub mendapat mimpi. So you start with a dream, and then you formulate it into a vision and the goals that are needed to achieve it. Jadi Anda mulai dengan mimpi, kemudian Anda tulis sampai menjadi suatu penglihatan, gambaran akhirnya kayak apa, yang kamu rindukan, yang kamu impikan, dan kemudian kamu mulai tulis. Because if you don't have a vision, Karena kalau kamu nggak punya visi, you're going to go nowhere. kamu nggak kemana-mana. Vision is talking about future. Karena visi itu selalu bicara tentang masa depan. We know where we are now. Kita tahu kondisi kita sekarang kayak apa, di mana kita sekarang. But what do we need to do to get into the future? Tapi apa yang mesti kulakukan untuk aku masuk ke masa depanku? Because unless you have a vision that is written down and measurable, then your default goal will say, we don't want to do anything except say the same. Sebab kalau kalian nggak menulis visi Anda nggak lihat goalnya, dan Anda nggak tulis goalnya, Anda akan pakai sistem default, Anda akan berkata kepada dirimu sendiri, aku akan hanya melakukan apa yang aku sudah biasa lakukan. It's like an old expression. Sama seperti ekspresi yang kuno, yang berkata, if you aim at nothing, you're definitely gonna hit it. kalau kamu nggak mengarahkan kemana-mana, pasti dijamin kamu tidak akan mencapai kemana-mana. Hidupmu akan sama seperti yang hidupmu yang sengsara hari ini. So that's true whether it's church, Apakah whether ini it's ministry, gereja? or whether it's business. Apakah ini gereja, apakah pelayanan, apakah bisnis, usaha, sama. Without Sistemnya adalah harus punya visi dulu. Without a vision, you're just engaging in a lot of busy activities. Jadi tanpa visi kamu cuman terlibat dalam kesibukan aktivitas tapi nggak ada arahnya kemana. And those busy activities will mostly be maintaining anything that already existed in the past. Jadi kalau kamu cuma sibuk dengan aktivitas harian, basically kamu melihara aja apa yang udah jalan sekarang. But if we keep rehearsing the past, Tapi we kalau cannot move into our future. kita terus memakai seperti tape recorder jebol, mainin, ingetin apa yang masa lampau kita, bagaimana kita hidup selama ini, kamu nggak akan hilang mimpi masa depan. I know as a leader, Sebagai pemimpin, we have to have a vision of God's assignment for our life. kita mesti punya visi, penglihatan akan tugasnya Tuhan bagi hidupku itu apa. Now, when I was growing up, Waktu saya bertumbuh dewasa, Our kalau family- monitornya Pastor Nomi dong. our family was very poor. Keluarga saya sangat miskin. So my dream was make money. Jadi mimpiku cuma satu, karena aku keluar dari keluarga miskin, ya bikin duit. How many understand what I'm talking about? Berapa dari kalian sama? Yeah, I don't want to stay poor. I want to make money. Oh, saya nggak mau melarat terus. Saya mau bikin uang, saya mau kaya. And so I had to make a focused decision to start learning jobs, elevating myself and moving to a higher job. Jadi saya mesti bikin
perencanaan, saya cari kerjaan supaya saya bisa bikin lebih banyak uang. And God enabled me to move from one to another to another. Dan Tuhan memampukan saya untuk maju dari satu tempat ke tempat berikutnya. And then when I had reached a particular job and was making very good money, Kemudian saya bisa mendapatkan kerjaan yang gajinya besar sekali. God said, stop and go into ministry. Dan Tuhan berkata, berhenti. Dan kau masuk ke dalam pelayanan. That dream, that vision that I had. Ya, sejak itu mimpi saya yang besar, visi saya yang besar, penglihatan besar. Karena dipanggil buat pelayanan. It became a reality. Menjadi kenyataan. And then God said, give it up. Dan Tuhan berkata, serahkan semua, lepasin. Turn to your neighbor and say, that's a hard decision. Kamu ngomong sama tetanggamu, itu keputusan berat ya kayaknya ya. I mean, you know what I mean? That's a hard decision. Ngomong sama orang dong, kiri kanannya dong. But see, when God gives you a vision, Jadi kalau Tuhan memberikan pada Anda and visi, God gives you a dream, Allah berikan pada kamu mimpi, it's okay to start all over again. gak apa-apa mulai dari awal lagi. Hello? You can give up everything of the past and start all over again. Gak apa-apa, apa yang udah dibikin sama kita, yang kita udah rasa nyaman, ditinggalin untuk menjawab Tuhan, kita mulai dari nol lagi sama Tuhan, gak masalah. So now let me say it this way. Jadi saya mau ngomong seperti ini kepada Anda. A business, a church, or a ministry, Perusahaan, pelayanan, gereja, they will never grow beyond the vision of the leader. tidak akan bertumbuh kemana-mana lebih besar daripada visi si pemimpinnya. Now tell your neighbor, you are a leader. So ngomong sama kiri kanannya, kamu tuh pemimpin loh. Kamu mimpin keluargamu, kamu mimpin perusahaanmu, tokomu. Now because you are a leader, Karena kalian pemimpin, that means you need a vision. berarti kamu butuh penglihatan, butuh visi. You need to know what you're going to be working toward. Kamu mesti tahu, kamu ini kerja tiap hari ini ke arah mana. But God compensates you. Tapi Tuhan mengkompensasi kamu. And when you feel weak, He makes you strong. Karena pada waktu kamu merasa lemah, Allah bikin kamu kuat. And then maybe when you start all over again, you don't have all the skills for what God wants you to accomplish. When you start all over and you start something new, Pada waktu kalian memulai sesuatu yang baru, sesuatu dari awal lagi, you may not have all the skills that are needed for that new season. Belum tentu punya semua keahlian yang dibutuhkan untuk musim itu loh. Belum tentu sudah punya. So you can hire people to do those things. Ya, Anda ambil pegawai-pegawai yang punya kemampuan di situ dong. You can hire them or you can delegate it to volunteers. Atau Anda bisa mengambil pegawai baru atau Anda berikan kepada relawan-relawan yang mengerti hal ini. And then as everyone comes together with their giftedness, the vision can become a reality. Pada waktu semuanya berkumpul dengan orang-orang yang punya karunia-karunia talenta yang tepat, dikumpulin sama-sama, itu visi akan But berjalan. there's one thing you cannot delegate. Tapi ada satu hal yang tidak bisa didelegasikan sama sekali. You cannot ask other people to trust God for you. Gak bisa, kamu doain saya ya, kamu percaya sama Tuhan ya, aku bisa lakukan itu mustahil, itu gak mungkin. In other words, there must be a faith inside of you. Berarti Anda mesti punya iman di dalam dirimu. You have to set the pace. Anda yang atur langkah derapnya, bagaimana majunya ke arah penglihatan itu, You have to mimpi itu. outline the vision. Kamu mesti buat garis besar daripada visi itu. And then the faith to birth that vision regardless of the setback. Nah, yang dibutuhkan kemudian adalah paling penting, iman. Untuk kamu melakukan dengan tahapan, derap yang tepat untuk kamu masuk menuju visi kalian. In terms of dream and in terms of faith, it is what God wants you to do with your life and also in your church. Jadi dengan unsur iman dan unsur visi, ini dua-duanya Anda mesti kombinasikan untuk bisa menjadi orang yang berbeda di masa depanmu. But you cannot delegate your faith. Gak bisa imanmu didelegasi ke orang lain. Faith is something God has to put inside of you. Iman itu sesuatu yang timbul yang Tuhan taruh di hatimu sendiri. Turn to Proverbs chapter 11, verse Lihat 27. Amsal 11 ayat 27. I'm reading it from the Good News translation. Saya ambil kutipan bahasa Inggrisnya dari translation Good Proverbs News. 11:27. Amsal 11 ayat 27. Bahasa Indonesianya kita pakai standar aja. If your goals are good, in other words, if your vision is good, you will be respected.
Nah, saya langsung terjemahin dari GNT ya. Saya nggak pakai Alkitab bahasa Indonesia. Jika goal kamu itu bagus, kamu akan dihormati karena goalnya bagus. Or the NIV says, whoever seeks good will find favor. Kalau di NIV, siapapun yang mengejar kebaikan akan menerima kemurahan. Kalau bahasa terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang. Ini mendapat favor dari orang kalau punya visi. So I want to challenge you to dream big dreams for God. Ya, jadi kalau mimpi besar bagi Allah, jangan mimpi yang sederhana. Kamu mau kemana? Now here's the good thing about dreaming. Jadi hal yang bagus mengenai bermimpi. It doesn't cost you any money. Nggak ada biayanya. It doesn't cost you any money to dream. Nggak ada biaya mahal untuk bermimpi. You can dream great dreams, you can think through them, pray through them, and it doesn't cost you anything to dream. Anda mau bermimpi, Anda mau percaya, Anda mau bersyafaat, Anda mau berdoa, nggak ada satu sen pun keluar. Ephesians chapter 3 verse 20. Efesus 3 ayat 20. In today's Living Bible says, God is able to do far more than we would ever dare to ask. Ini pakai bahasa Inggris dari The Living Bible. Oh, Allah itu bisa, Allah itu sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita berani percaya meminta atau berani bermimpi. He would even do far more than we would dream of. Bahkan yang Allah akan kerjakan sama orang bermimpi, Dia akan bawa mimpinya orang itu jauh lebih besar lagi. He will do infinitely beyond your highest prayers, your desires, thoughts, or hopes. Dia akan membawa kalian jauh lebih besar. Tak terukur jauhnya dibandingkan apa yang kau dapat pikirkan, dapat kau bayangkan, inginkan, imajinasikan. You hear that word? Anda dengar gak sih? Come on, grab a hold of that promise. Pegang ini janji Tuhan bagi kamu. God, you know I can dream big. Katakan, Tuhan, aku tahu aku bisa bermimpi besar. 1, 2, 3. God, are you sure? You're sure you're going to do bigger than I can dream? Katakan, Tuhan, aku yakin bahwa kau bisa melakukan jauh lebih besar dari mimpiku. 1, 2, 3. Aku yakin engkau bisa melakukan jauh lebih besar dari mimpiku. Okay, God, look out because I'm going to ask largely. Sekarang hati-hati ya, saya akan minta kamu melakukan jauh lebih besar. So in a sense, God challenges us. Dengan kata lain, Tuhan menantang kita. He said, think of the biggest thing you can think of. Coba. The biggest thing you want me to do in your life, your ministry or church. Sekarang Anda tutup mata dan Anda ngomong sama Tuhan. Tuhan, bantu aku mikir jauh lebih luas, jauh lebih besar dari apa yang aku berani mimpi. Think of it. Sambil mikir. Biggest thing for your ministry. Pelayanan yang lebih besar, yang luar biasa besarnya bagi pelayanan di GGA. Biggest thing. Pelayanan bagi dirimu sendiri kalau engkau punya ministry. The biggest thing for your business. Ayo, hal yang paling luar biasa besar bagi bisnis kamu sendiri. Mimpi. Mulai berpikir sekarang. The biggest thing for your family. Jangan lihat pendetanya, kamu lihat mimpimu. Kamu punya mimpi apa? Kalau nggak punya, minta Tuhan kasih aku mimpi. Now you got it? Udah dapat gambaran belum? Got it in your mind? Jangan kerja nyempil-nyempil gitu loh. Berani mimpi besar karena iman itu besar. Okay, now God says, I can do more that's in your mind. Nah sekarang jawaban Tuhan bagi kalian yang barusan bermimpi. Aku dapat melakukan melebihi segala pikiranmu, hasratmu, doamu, harapan kamu. Lihat Tuhan melakukan lebih besar dari mimpi itu. Hallelujah. Haleluya. Pegang dong janji itu. Amen. Exceedingly abundantly more. Jangan ikutin dagingmu yang gak percaya. Now with that promise, it should expand your horizon. Nah, dengan berlatih seperti ini tiap hari, kamu mengekspansikan cakrawalamu. It should expand your dreams. Mestinya mengekspansi mimpimu. Because it all starts with a dream that you have fixed Karena in your mind. semua selalu Tuhan bekerja mulai dengan sebuah mimpi. But there's 3 parts in getting God's vision for your ministry. Catat ini, ada 3 bagian. Kalau engkau mau jelas dengan mimpimu, visi kamu. Tulis. Ada 3 bagian yang mesti jelas. So write these down. Tulis ini. First thing is, God will show you what. Nomor 1, Allah pasti menunjukkan bagimu apa. God will show you what He wants you to do.
Allah akan tunjukkan padamu apa yang Dia mau kamu lakukan. Now, sometimes we make a mistake Ya, seringkali kita bikin kesalahan. because we can sense what God wants to do or what He wants us to accomplish. Sebab kita merasakan kayaknya Tuhan mau aku mencapai. And then we quickly start running to try to accomplish it in our own strength. Dan kemudian begitu kita ada impresi, kayaknya Tuhan mau aku lakukan ini deh. Terus tanpa doa, lari sendiri, melakukan itu sendiri pakai kekuatan sendiri. And guess what? We fall flat on our face. Apa yang bisa terjadi? Ya udah geletak, hancur mukanya, tersungkur, gagal. Then we come back to God and say, oh God, I'm sorry. Dan kemudian kita merangkak balik lagi ke Tuhan, katakan, oh Tuhan, maafkan aku, ampuni aku. What did I do? Apa yang saya lakukan salah? How did I miss the vision? Kok saya jadi hilang dari visinya? You told me to do something. Katanya tadi aku ngertinya, kok minta aku I went melakukan out ini. and tried, but I fell on my face. Aku coba tapi aku jatuh, gagal. Did I miss the vision, Lord? Apa visinya hilang ya Tuhan? God says, no. Tuhan berkata tidak. No, you didn't miss the vision. Kamu tidak hilang dari visi yang kuberikan. But you ran too fast. Tapi kamu kelarinya kecepatan. You started to try to do the what before I told you how. Kamu udah begitu tahu apanya, kamu lompat duluan. Mestinya kamu tanya sama aku, bagaimana itu terjadinya. Because if we try to run on our own, we try to accomplish it in our own wisdom and our own strength. Sebab kalau engkau memakai kekuatanmu sendiri, pakai hikmat manusiamu sendiri, kamu tidak menanti hikmat Allah. But when God tells you the how, wow, now you have success. Nah, kalau Tuhan yang mewahyukan kepada kalian, begini caranya. Nah, baru deh Anda akan berapi-api karena apanya jelas dengan bagaimananya. And many times the how will be totally different than our human thinking. Dan sebanyak kali kalau udah dapat bagaimana dari Tuhan, langsung kita terjemahkan pakai pemikiran manusiawi kita. Because it's not only the what and the how, karena ini bukan tentang apa dan bagaimana aja, but it's the when. Kalian juga mesti tahu kapan ini visi akan digenapi. And the longer I am alive and the longer I work with God in ministry, the more convinced I am God's timing is perfect. Semakin sering, semakin lama pengalaman saya berjalan dengan Tuhan dan hidup dengan visi Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan mau aku lakukan. Semakin saya lihat bahwa Allah itu kerja dengan waktu yang sempurna. And He will start us out. We'll start out doing the vision. And then we realize we need to tweak it or upgrade it, renew it. Dan kemudian saya baru sadari. Ternyata dari dalam masa bagaimana ini dijalankan, bagaimananya, ternyata saya mesti melakukan perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian dalam diri saya untuk bisa ikutin maunya Tuhan. For instance, when I first went to Trinity, contoh, waktu saya pertama kali masuk ke Trinity I Christian did not Center, envision a lot of buildings. saya nggak punya visi itu bangun gedung-gedung. Today we have a lot of buildings. Hari ini Trinity Christian Center punya lebih dari satu gedung. But that was not in my vision. Tapi waktu saya memulai di sisi, nggak ada di pikiran saya. The vision God gave me was to build people, disciple people. That I didn't even think of building. It was just building people. Karena yang ada dalam mimpi saya adalah kembangkan manusia, jadikan murid, kembangkan mereka jadi pemimpin-pemimpin. Nggak ada bayangan gedung batu bata pakai gedung bertingkat. But as I was working, building people and building disciples, I realized, hey, I do need a building. Tapi sambil saya mengembangkan manusianya, mengembangkan murid-murid Kristus, mengembangkan pemimpinnya Tuhan, semakin lama semakin banyak. Oh, saya butuh tempat ya, saya butuh bangunan loh ini. So your vision can start out, but then God adds to it. Nah, jadi gambaran visimu bisa mulai dari satu hal. Bikin murid, kembangkan orang. Tetapi Tuhan tambahin, sekarang bangun gedung. So we start by saying, God, what do you want me to do? Jadi, Anda kalau mau tahu bagaimana mimpimu itu menjadi kenyataan, jadi visi Tuhan, Anda tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau aku bikin apa? And how do you want me to do it? Nomor 2, untuk apa yang Engkau kasih ke aku untuk aku lakukan? Tolong kasih tahu sama aku bagaimana itu dapat dilakukan. And when do you want me to start doing it? Dan
kapan kau mau aku memulai untuk mengerjakannya? And at the same time, you need to stop praying, God bless what I am doing, and change our prayer to say, God help me to do what you want me to do, what you will bless. Dan caramu berdoa mesti berubah. Dari doa Tuhan, berkati ya apa yang kau akan lakukan ya. Tuhan berkati ya, urapi, berikan urapan, enggak ganti. Tuhan, bimbing aku untuk berjalan di tempat di mana kau mau aku jalan supaya aku sampai kepada visimu. Now, you can dream big, okay? Oh, mimpi besar, enggak masalah. Okay, let's look at this on the screen. Nah, kita lihat apa yang ada muncul di layar. And let's begin to read this together. Kita baca sama-sama ya. You want to just read it in Bahasa first? Oke, ini visi bagi gereja kita. Oke? Katakan sama-sama, kami percaya Tuhan Yesus Kristus. Oke? Kita ulangi lagi ya, sementara menunggu. 2, 3. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, bahwa gereja kami akan bertumbuh secara jumlah dengan murid-murid yang sehat emosi dan dewasa rohani, di mana setiap murid akan mengalir di dalam karunia-karunia Roh Kudus sebagai pemimpin-pemimpin transformasional di dalam komunitas kami, yang menyatakan, yang memanifestasikan kasih Allah dan memultiplikasikan dan mengembangkan pemimpin-pemimpin kerajaan Allah untuk berdampak di Republik Indonesia dan seterusnya. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda lihat di layar ya. Di gereja generasi apostolik kami bertumbuh secara numerik, secara jumlah, dengan murid-murid yang dewasa rohani dan sehat emosi. Di mana setiap murid mengalir dalam karunia-karunia Roh Kudus sebagai pemimpin-pemimpin yang transformasional di komunitas-komunitas kami, sehingga kami mewujudkan kasih Kristus Yesus saat kami berlipat ganda dan mengembangkan pemimpin-pemimpin kerajaan untuk berdampak pada dan melampaui Republik Indonesia. Itu visi daripada gereja kita. What do you think about it? Oke? Ada nangkap ini? Dengar? Bagaimana pendapatmu? Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau lihat? Ask your neighbor. Now do you know what you're supposed to do? Nah, sekarang ngomong sama tetanggamu. Kamu sekarang jelas nggak? Kamu mesti ngapain di GGA ini? Jangan cari uang di GGA. Jelas nggak di GGA mesti ngapain? Doesn't that sound exciting? Nah, apakah ini menggairahkan kamu? Now I know where we're going. Nah, kalian berkata pada ke kiri kanannya, sekarang aku baru tahu di gereja ini aku kemana Tell your mestinya. neighbor, I know where we're going. Nah, sekarang aku baru tahu di gereja ini aku akan jadi apa? Because the what becomes very clear. Karena ini apanya jelas nggak? How involves the strategy to get it done. Bagaimana melibatkan strategi, bagaimana melakukannya. Because vision is not where you are now. Karena visi bukan mengenai kondisi sekarang. Visi itu gak kelihatan untuk masa depan. Vision is where you want to go. Itu visi itu kemana? Kamu tuh ada di GGA mau kemana sih? Mau hidup jadi apa? Then you need a strategy to get you from where you are to where you need to go. Nah, kalau gitu mesti bikin strategi dong. Bagaimana ke situnya? Ngapain ke situnya? This may include things in which the ministry will need to do. Ini akan melibatkan, ini pelayanan mau ngapain sih? So once you embrace the vision, begitu kamu peluk visimu, then there's the whole development of the vision before total execution. Akan ada pengembangan-pengembangan sebelum dieksekusikan. Where there is no vision, the people perish. Karena di Amsal 29 ayat 18 sangat populer, kita mesti hafal. Di mana tidak ada pewahyuan, pasti liar rakyatnya. Because Proverbs 29 and 18 karena Amsal 29:18 says, where there is no revelation, the people cast off restraint. Ya, bahasa Inggrisnya, di mana tidak ada pewahyuan profetik, di situ rakyatnya Tuhan liar hidupnya. In other words, we work, but we work without focused purpose. Dengan kata lain, kita kerja,
Oh, datang ke gereja kerja, tetapi kita nggak ada fokusnya. 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 4. Nah, kita buka buka Alkitabnya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 4. Jangan mengandalkan ayat slide. Buka Alkitabnya. Look at these words very carefully. Nah, dengarkan kata-kata ini baik-baik. Ini penting sekali bagian ini. It says the word of the Lord was unusual. It was precious in those days. Dikatakan bahwa firman Tuhan, perkataan Tuhan itu jarang, langka zaman itu di Israel. Itu mahal sekali, berharga sekali. But there was no public vision. There was no public knowledge of God. Tetapi tidak ada penglihatan, pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan Tuhan yang dimiliki secara umum. But before the lamp of the Lord went out, God called Samuel. Dan sebelum lampu bait Allah itu pudar, mati, Tuhan memanggil Samuel. Turn to your neighbor and say, you are the Samuel generation. So ngomong sama kiri kanannya, kamu adalah angkatannya Samuel. Kamulah angkatan Samuel. Ngomong, cari orang, jangan bengong sendirian. Kamu angkatan Samuel. Usia berapapun katakan, kamu angkatan Samuel. You are the Samuel generation. Kamu generasi Samuel. You will bring revelation to the knowledge of God. Kamu akan membawa pewahyuan akan pernyataan Tuhan. You will help people find meaning and purpose in life. Kamu yang akan menolong orang-orang memiliki tujuan dan maksud Allah bagi orang itu. People are looking for hope and truth. Karena orang itu mencari pengharapan dan kebenaran. People are needing reality. Karena orang itu butuh realita. And where is truth? Di mana kebenaran adanya It's in the Word of ditemukan? God. Di Alkitab bukan? You are the ones who know the Word of God. Anda yang pegang Alkitab, beli Alkitab, kamu mesti tahu isinya Alkitab apa. So you are to proclaim that to those who need to hear. Jadi Anda mesti proklamirkan isi Alkitab ini pada orang-orang yang butuh mendengar. Because when we look around us, Karena kalau kita melihat sekeliling kita, circumstances in life can be very hard. karena situasi sikon-sikon dalam hidup ini bisa berat sekali. We keep looking and listening, and there are wars and violence that's increasing. Kalau kita ngelihat sekeliling kita, lihat sosial media, wah perang, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, itu penuh sekali. Even the earth is groaning. Bahkan bumi aja mengerang. There's more floods and volcanoes and earthquakes now than ever before. Dibandingin 10-20 tahun yang lalu, sekarang gempa bumi, banjir, badai, semua tuh jauh lebih sering dibandingin dulu. This should stir something in our spirit. Ini mestinya mengobarkan sesuatu di dalam rohmu loh. And we can cry out, God, it seems like the end of the world is coming. Dan Anda bisa menjerit, Tuhan, kok sepertinya akhir zaman ini akan mendekat loh, akan datang loh. Let me tell you, Jesus is coming soon. Dan saya mau katakan pada kalian semua, Yesus segera datang. So what are we focused on? Jadi sementara menanti dalam perjalanan Yesus akan datang, fokusmu apa? Are we focused on our own agenda? Apa kamu hanya fokus ke dalam agenda pribadimu? Are we focused on our own dreams, which can be good dreams? Dan apakah Anda akan fokus hanya kepada mimpi kecilmu? Ya mimpi itu juga bisa bagus loh. But we may not have time to accomplish our dreams and also obey what God has called us. Tapi apa kamu cukup waktu untuk mengejar mimpi kecilmu sendiri dan juga pada waktu yang bersamaan mentaati Tuhan? Untuk apa Tuhan panggil kamu? Cukup waktu enggak? So we can choose to hide in a cave. Jadi Anda bisa memilih yang mulia atau Anda ngumpet aja di guamu, di rumahmu. I'll hide in my cave and wait for Jesus to come. Oh, aku akan tenang-tenang aja di kamarku, di guaku sampai tunggu aja Tuhan datang. Aku aman. Or we can choose to tune our ears to what the Spirit of God is saying. Atau Anda mau setel pendengaranmu dan untuk demi dapat mendengar Tuhan tuh ngomong apa sih bagi aku? I'm coming back for a powerful church. Aku akan datang untuk gereja yang berkemenangan, kata Tuhan. I'm coming back for a victorious church. Aku akan kembali untuk gereja yang berkemenangan, kata Tuhan. I'm coming back for a church that is ready to meet me. Aku
Aku akan kembali untuk bertemu dengan gereja yang siap untuk bertemu dengan aku. I'm not coming back for whiners and complainers. I'm coming back for a victorious church. Saya nggak akan kembali bertemu dengan gereja-gereja yang ngomel, yang menggerutu, yang kepahitan. Aku kembali untuk gereja yang berkemenangan. We can say in the middle of those circumstances, I have a choice. Dan Anda bisa berkata di tengah semua sikon kayak begitu, aku bikin God says, pilihanku. even in the middle of all the confusion, my lamp will not go out. Seperti Allah katakan di 1 Samuel 3, 1-4, di tengah-tengah kebingungan, kekacauan dunia saat ini, lampuku, pelitaku tidak akan padam. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You see, I believe Saya percaya that God is still calling men and women just like he called Samuel. Allah masih memanggil perempuan dan laki-laki persis seperti dia panggil si Samuel. The Samuels will say, speak Lord. Samuel berkata, bicaralah padaku Tuhan. Your servant, I am listening. Akulah hambamu, aku mendengar. Just as plans are necessary to make a building. Sama seperti perencanaan itu penting, perlu untuk membangun gedung. In the same way we need a vision before we can accomplish the purposes of God. Sama, kita butuh penglihatan sebelum kita bisa melakukan tujuan dan maksud Allah bagi hidup kita. The hope of the world has always hung on three things. Pengharapan di dunia selalu mengandalkan 3 hal. Write them down. Tulis ya. First, what we should do. Apa yang saya mesti lakukan? Second, what we could do. Nomor 2, apa yang dapat kulakukan? Thirdly, what we ought to go do. Yang ketiga, apa yang seharusnya aku lakukan? Repeat those. Nomor 1, apa yang Allah mau saya lakukan? Apa yang seharusnya saya lakukan? Dan apa yang Tuhan mau aku kerjakan? What God wants me to do? Yeah, what we ought to do. Oke. What we should do, could do, ought to do. Apa yang kita mesti lakukan? Kalau bisa bahasa Inggris nih, kamu catat bahasa Inggris saya nih. What we should do, what we could do, and what we ought to do. Apa yang kita harusnya lakukan? Tulis pakai bahasa stenografi itu. Nomor 2, apa yang bisa kulakukan? Because of people, Nomor 3, apa yang seharusnya aku lakukan? because of people without a vision are people who will soon die. Karena orang tanpa visi pasti bentar lagi mati. That means each one of us in the kingdom of God must have a vision birthed by the Holy Spirit. Berarti setiap kita anak Tuhan harus punya visi yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Karena tanpa visi umatnya mati. So the vision first comes from God. Berarti visi nomor 1 datangnya dari Tuhan. Bukan Anda yang bikin And when sendiri. you embrace that vision, Dan pada waktu Anda peluk visi dari Tuhan itu. that vision of God will enable you to believe you can overcome every obstacle that comes your way. Nah, karena visi itu dari Tuhan, maka Anda bisa percaya, Anda bisa peluk, Anda bisa percaya, ini visi pasti terjadi karena Tuhan yang ngomong. So write these three things down. Jadi tulis 3 hal ini. What's going to happen? Apa yang akan terjadi? Why can you overcome? Kenapa sih kamu gak bisa mengalahkan? One, because God gave the vision. Nomor 1, karena Allah yang memberikan visi. You can overcome because God has given the vision. Kenapa kok kita bisa mengalahkan situasi yang mustahil? Karena Tuhan yang memberikan visi. Secondly, 2, you can overcome because the people, we catch the vision in our hearts. kedua, orang-orangnya semua menangkap visi yang ada di hati pemimpinnya. Because we catch the vision. Karena kita nangkap visinya. Number 3, Nomor 3, because the vision is revitalized. karena visinya dihidupin lagi, dibangkitkan kembali, direvitalisasi kembali. Our purpose and vision, which had faded, is revitalized and comes alive. Segala tujuan dan visi kita dihidupin lagi, dibangkitkan kembali, Because- direvitalisasi kembali. Because vision birthed by God Karena visi kalau Tuhan yang ngelahirin and embraced by the people of God dan dipeluk oleh umatnya Tuhan are keys to the church becoming what God has promised. adalah kunci-kunci yang membuat gereja itu menjadi seperti gereja yang Tuhan janjikan.
Let me say it this way. Saya mau ngomong kayak begini. Where would the Israelites have been without a Moses? Saya mau tanya, itu orang Israel, semua budak-budak Ibrani 3 juta di Mesir, itu nasib mereka akan jadi apa tanpa Musa? Because Israel was a nation of slaves, broken and discouraged and hardly able to move. Apa orang Israel itu yang di Mesir? Udah babak belur, hancur hati, remuk, luka. Apa tentang masa depan mereka? But Moses heard God like Samuel. Tapi Musa seperti Nabi Samuel, dia mendengar suara Tuhan. And when God spoke, Moses released God's word and the people began to march forward believing for victory in their life. Begitu Tuhan bicara, Musa sampaikan, semua budak-budak yang luka batin, luka badan mulai bergerak maju ke tempat di mana Tuhan mau mereka Because berada. vision of new life hit them. Karena visi memberikan menginjeksi hidup baru dalam mereka. Renewed vision for the miracles God had promised. Visi yang diperbaharui, yang Tuhan udah janji membangkitkan mereka untuk bergerak maju. Vision from and freedom from the bondage they had been in. Visi dan janji untuk melepaskan mereka dari ikatan belenggu yang Tuhan telah janjikan. Vision of transformation. Visi untuk transformasi. They were no longer slaves. They were now free to worship God. Mereka bukan lagi budak. Mereka sekarang bangsa yang merdeka. Miliknya Allah. Itu mereka lihat semua tuh. And suddenly those slaves that were just treading along every day. Dan tiba-tiba itu budak-budak yang jalannya juga nyeret-nyeret kaki. Karena penuh luka cambukan daripada pekerja rodinya. Tiba-tiba. Suddenly they had new strength. Tiba-tiba ada kekuatan baru untuk bergerak. Suddenly they had new ability. Tiba-tiba punya kekuatan baru. Why? Because there was a fresh, renewed vision. Karena ada visi yang baru, yang segar muncul di hati mereka. God, you had promised us a promised land, and we have waited. But now it will become a reality. Tuhan, kau dari dulu, dari zamannya Abraham, menjanjikan tanah perjanjian. Kita udah tunggu. Akhirnya sekarang menjadi realita. If Jesus is coming back soon, Kalau Yesus segera kembali ke bumi ini loh. what will the church be without you? Saya mau tanya, gereja di Indonesia jadi kayak apa tanpa kamu? Where will the church be without a fresh vision in your heart and life? Bagaimana nasibnya gereja di Indonesia tanpa visi yang segar, yang baru? Without a vision of what God can do in you and through you. Apa sih visi Allah? Apa yang visi Allah dapat kerjakan di dalammu dan melalui engkau? Turn to your neighbor and say, God wants to use you. Kan kau ngomong sama tetangganya, kalian jaminan handphone. Katakan Tuhan mau pakai kamu. Ngomong sama istrimu, ngomong sama anakmu, ngomong sama suamimu. So there has to be a change. Jadi harus ada perubahan. But many times we feel like we cannot. Tapi seringkali rasanya kita berat. Rasanya kita gak bisa. I'm at my capacity now. Kan kadang mereka, aku udah mentok, aku udah tua, aku udah gak bisa apa-apa. The Lord says no. Dan Tuhan berkata tidak. You're at what you think your capacity is. Kamu pikir ini kapasitas mentoknya kamu. Itu kamu pikir. But when I stir something in your spirit, tapi begitu aku kobarkan sesuatu di rohmu, it awakens the greater potential that is in you. Itu akan hidupin, bangunin potensi yang lebih besar yang tersembunyi dalam kamu. Turn to Isaiah chapter 6. Ya, buka ke Yesaya pasal 6. Ayat 1 sampai 5. Yesaya, bukan Yesaya. Remember Isaiah went into the temple. Ingat ya, pada waktu zaman Raja Uzia mati, Yesaya masuk ke bait Allah. He saw the Lord high and lifted up. Dan dia melihat Tuhan di tempat yang tinggi. He saw angels. Dan dia melihat banyak malaikat-malaikat. God filled the temple with His glory. Tuhan penuhi baitmu, bait sucimu dengan kemuliaanmu. And the angels were crying out. And malaikat semuanya dengan 6 sayapnya berseru-seru. Holy, Kudus, holy, kudus, holy is kuduslah Allah, Tuhan semesta alam. And then suddenly the vision was beginning to stir in his heart. Wah, waktu mendengar suara malaikat itu, tiba-tiba Yesaya
Yang kondisi Israel udah hancur karena kesombongan usia. Muncul kembali dan bangkit lagi di Yesaya. You see, when we get a fresh vision of Jesus, jadi setiap kali kita mendapat visi yang jelas dari Yesus, it awakens something inside of us. Pasti hidupin, bangkitkan sesuatu dalam batin kita. But the problem is many times our vision is not focused on Jesus. Tapi seringkali visinya kamu bikin gak fokus ke Yesus sih. And when we lose focus of Jesus in the vision, then we can lose sight of the vision. Pada waktu fokus visinya Yesus tidak di Yesusnya, Anda akan hilang gambaran jelas tentang visi itu. We can be doing things, Anda bisa melakukan apapun, sibuk aja di kantor. but we don't know why. Tapi kita gak ngerti kenapa ya aku sibuk. We can be doing things, but it's only because it's now a program rather than a vision. Oh, kita tetap bisa lakukan. Kenapa ya? Ada itu program gereja, ini tapi bukan visi. We can be doing things, but it's a duty. It's a heavy duty rather than it's vision God has put. Anda lakukan semua itu, tapi itu adalah tugas yang berat, tanggung jawab yang berat yang kita mesti lakukan. Because when the vision was alive, suddenly you saw Jesus. Karena waktu visinya hidup, Anda lihatnya Yesus. God, everything is possible with you. Tuhan, apapun juga tidak ada yang mustahil dengan I'll Kau. do anything you want me to do. Aku akan lakukan apapun yang Kau mau I'll aku go lakukan. anywhere you want me to go. Dan aku mau pergi ke tempat di mana Kau mau aku pergi. Well, how many of you have ever said that? Siapa yang pernah ngomong kayak gitu ke Tuhan? Aku mau pergi kemana Kau mau utus aku mau melakukan apa yang Kau mau aku lakukan. Angkat tangannya. Then I ask you, why are you still sitting here? Dan saya mau tanya, kamu ngapain duduk di sini? If you do whatever God wants you to do, and you go wherever God wants you to go, why are you still sitting here? Nah, kalau kamu percaya bahwa Tuhan berkata padamu, Tuhan mau kamu melakukan apa yang Dia mau lakukan, pergi kemana Dia mau kamu pergi, kamu ngapain duduk-duduk di You're sini? inspired to do great things. Karena kamu kan terinspirasi untuk melakukan perkara besar. There was excitement in your heart. Ada kegairahan, kesenangan di hatimu. The vision was burning hot like fire. Visinya tuh kebakar seperti api. So what happened to the vision? Terus, jadi apa yang terjadi dengan visi itu? What caused us to lose our sense of purpose? Kok jadi hilang rasa sadar akan adanya tujuan dan maksud dari Tuhan bagi hidupmu? It can be circumstances, Mungkin karena sikon, the everyday bombardment of the realities of life, dibombardir dengan realita hidup tiap hari. seeing ourselves as inadequate. Dan lihat diri kita, aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku nggak sempurna. Distraction, getting our eyes on other things. Gangguannya banyak banget sehingga mata kita melenceng daripada visi Tuhan. We realize our own inabilities. Kita sadari ketidakmampuan kita. Sometimes sin and Kadang-kadang weakness, dosa, kelemahan daging kita, even failures of the past. bahkan kegagalan masa lalu. And then worst of all, we begin to hear a lot of negative reports. Dan udah gitu kita dengarnya banyak berita-berita negatif terus yang dikumpulin. And you put all those things together, soon our vision begins to die. Kumpulin semua itu. Dalam waktu singkat visinya akan mati. Not because of God, Bukan karena Allah loh. because God does not change, Karena Allah gak pernah berubah. but because our focus has turned from God to ourselves. Karena fokus kita udah meninggalkan Tuhan ke fokus ke diri sendiri. Now all we can see is me. Yang kita liatin cuma saya. Saya gak suka, saya disakiti. And when we begin to look at ourselves in that way, we begin to see ourselves not as God sees us, but as we see us, which is inadequate. Jadi kalau kita udah hidup kayak begitu, kita gak lihat diri kita seperti Tuhan lihat kita. This is where Kita nggak lihat pekerjaan kita seperti Tuhan kerjakan dalam kita. Kita hanya lihat diri kita sendiri. This is where Isaiah chapter 6 verse 5. Ini di mana Yesaya 6 ayat 5 berbicara pada setiap kita. That happened to Isaiah. Ini terjadi pada Yesaya juga. But suddenly when he had an encounter with God, Begitu dia melihat perjumpaan dengan Allah. he said, woe is me, I'm a man of unclean lips. Oh, begitu dia ketemu sama Allah. Visinya, And I live among people with unclean lips. langsung dia bertemu dengan Tuhan, langsung dia jerit dari hatinya. Celaka aku ini orang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. He got his eyes off of God and onto himself. Dia pada waktu Yesaya ngomong ayat 5, dia tuh lepas dari Tuhan pandangannya.
Dia mulai ngelihat dirinya dan kelemahannya, kekurangannya. Woe is me. Oh celaka, aku orang celaka deh. Suddenly guilt, defeat, low esteem. Tiba-tiba kekalahan, rasa salah, merasa bangkit yang lemah, hilang. These fills his life and it began to lead to arrogance, insecurity, fear, and self-pity. Anda tahu kalau orang mulai fokus pada diri sendiri, fokusnya pada kesombongannya, arogansinya, sayang diri, dan melihat ketidakcukupnya. Aku gak cukup, aku gak bisa lakukan ini. But like God told Isaiah, I'm telling you today. Tapi kamu dengerin apa yang Tuhan katakan kepada Yesaya. God can restore. Allah bisa merestorasi. God can restore. Katakan sama-sama, Tuhan bisa restorasi. He can restore us as individuals. Dia bisa restorasi per individu. He can restore your vision. Dia bisa restore kembali, restorasikan kembali visimu. And there can be a resurrection taking place in our own spirit. Dan ada kebangkitan, kuasa kebangkitan di dalam roh kita. And when there is a resurrection of the vision, dan pada waktu ada kebangkitan daripada visinya Allah dalam kita. Now the vision can be fulfilled. Nah, mulai itu visi dikenapi. Because Isaiah, when he saw God, karena Yesaya waktu dia melihat Allah, he experienced the cold from the altar of God. Dia merasakan bara daripada mezbah Allah. That cold touched his lips. Ya, itu bara yang menyala menyentuh lidahnya dia. And that cleansed Isaiah. Dan itu menyucikan Yesaya. Now what he was not doing, suddenly resurrection power came and he began to do what Dan God apa yang selama ini dia tidak lakukan, tiba-tiba ada kuasa kebangkitan meledak di dalam batin dia. Dan dia mulai lakukan. I believe resurrection is needed today. Saya percaya kuasa kebangkitan hadir di tempat ini hari ini. Amen. 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 Because you see, the clamor of the world around us. Semakin berantakannya numpuknya semua hal-hal duniawi di sekitar kita. Can cause us to feel very small. Jadi bikin kita rasanya kecil banget. But like God told Isaiah, who can go? Who will be my Samuel? Who will be the one? Setelah Yesaya dibakar, dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan, terus Tuhan ngomong kayak gini, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Friends, today we do not need a mystic vision. Jadi kita nggak perlu visi yang mistik, yang sifatnya kayak mystical gitu loh. But our eyes do need to see the lost. Tapi mata hati kita perlu melihat Tuhan. We need to be able to say, God, I'm hearing you like Samuel. Tuhan, kamu bisa berdoa, Tuhan, bikin aku seperti Samuel, mataku dibuka Tuhan. My eyes see the lost around us. Biar mataku lihat orang-orang terhilang tanpa Tuhan di sekitarku. In my spirit, I see the needs among the people. Dan rohku melihat kebutuhan daripada orang-orang banyak di sekitarku. Now there's a shift. Tiba-tiba ada beralih roh kita. Mata kita ngelihatnya hal yang berbeda. We're not looking for church growth methods. Kita nggak cari metode perkembangan gereja. But we're looking for God's kingdom to be established now. Tetapi mata kita melihat kerajaan Allah ditegakkan di tempat ini sekarang. We're looking for ways to God to establish His kingdom. Nah, kita mau lihat Allah menegakkan kerajaannya di tempat ini. Ways to restructure. Bagaimana dia merestrukturisasi kembali. Ways to align with God's vision. Cara-cara bagaimana menyelaraskan diri dengan visinya Allah. Because without a vision we are committed to, we will perish. Sebab tanpa visi, tanpa penglihatan yang jelas dari Tuhan pasti binasa. Amsal 29:18 hafalin itu. I feel some of us, our vision has faded. Saya yakin banyak dari kalian visinya udah pudar. We've lost the purpose. Anda udah hilang tujuan. It's time to rise up, church. Ini saatnya untuk Anda bangkit. God is calling you to get a fresh vision of Him. Anda dipanggil sama Tuhan untuk membawa lari visi yang baru dan segar dari Tuhan. A fresh vision for your purpose, a purpose in your life. Dan juga visi yang menjelaskan kepada kalian tujuan dan maksud Allah bagi hidupmu. An enlarged vision filled with faith. Dan juga visi yang besar tapi penuh digerakkan oleh iman dalam janji Allah. Faith in an awesome God. Iman di dalam Allah yang mengagumkan. When you have a vision, it will enable you to cope and conquer.
Pada our waktu basis Anda today. memiliki visi, Anda bisa menanggung semua tantangan hidup. Dan Anda bisa taklukkan semua dosa, semua halangan. You can overcome the giants. Anda bisa naklukkan semua raksasa-raksasa You can musuh overcome the kalian. impossibilities. Dan Anda taklukkan yang mustahil-mustahil kelasnya. Think with me. Coba mikir bersama saya. Where would the church be Di mana gereja bisa hidup until Martin Luther saw God? sampai Martin Luther melihat Tuhan. The Great Awakening came when Jonathan Edwards saw God. Jonathan Edwards melihat Tuhan. Terjadi kebangunan rohani besar-besaran di Eropa. Scotland fell prostrate in prayer. Seluruh John Knox Skotlandia, prayed. pada waktu John Knox berdoa, seluruh Skotlandia tersungkur di kaki Tuhan berdoa. The world became a one-man's parish when John Wesley saw God. Pada waktu John Wesley melihat Allah, dunia itu berubah bagi dia waktu dia lihat satu jiwa binasa ke neraka. Multitudes were saved when Whitefield saw God. Orang banyak sekali diselamatkan waktu George Whitefield melihat Allah. Thousands of orphans were fed when John Mueller saw God. Pada waktu John Mueller melihat Allah, ribuan orang yang miskin gak punya makan diberi makan. Today, Indonesia can come to Jesus when you see God. Hari ini Indonesia akan melihat Tuhan pada waktu Anda melihat Tuhan. When you have a vision to believe God can do what Pada He said He waktu will do. Anda punya visi bahwa dengan Allah aku bisa melihat Indonesia We're dimenangkan not bagi Tuhan. here to play church. Kita jangan main gereja-gerejaan kalau datang kemari. We're here to make a difference. Kita di sini hadir untuk membawa perbedaan. We have a vision. Kita punya visi. We have the power of the Holy Spirit to Kita guide punya us. kuasa Roh Kudus kok di dalam kita. We have the wisdom from Him to do. Kita punya hikmatnya Allah untuk And melakukan. I believe today God wants to relaunch us forward with resurrection power to see your vision become a reality. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan akan lunturkan kembali GGA untuk membuat visi Allah di dalam GGA menjadi kenyataan kembali. Are you ready to step into Apakah it? Anda siap untuk melangkah ke dalam Come on, visi stand itu? to your feet. Ayo berdiri semuanya. Stand to your feet. Berdiri semuanya. Let's relaunch today. Mari kita meluncurkan kembali visi Allah. PowerPoints, can you put the vision back up on the screen? Kembali visinya GGA tadi Hendra dikeluarkan. We say, God, Anda berkata, Tuhan, katakan sama-sama, Tuhan, you will unfold to me bukan yang besar, yang single vision statement aja. the full. Katakan, Tuhan, kau akan singkapkan bagiku. You will show me the full implications as we restructure. Kau akan memberikan kepadaku gambaran implikasi You're gonna- total we're gonna- dari apa yang kau mau berikan bagiku. Because when we align with your purpose in the church, you will take care of our business, you'll take care of our family, you'll take care of our children. Katakan, Tuhan, pada waktu aku memiliki visi Allah bagi hidupku di gereja ini, aku percaya kau pelihara keluargaku, kau pelihara bisnisku, kau pelihara anak-anakku, kau pelihara semuanya. Asal aku pegang visimu. And you're ready to say, I'm all in for. Katakan 1, 2, 3. Aku sepenuhnya masuk ke visi ini. I will understand more as I move forward. Saya akan mengerti lebih banyak lagi. Begitu aku melangkah maju. But today is my relaunch. Tetapi hari ini, tanggal 20 Juli 2025 adalah hari aku meluncurkan kembali visi Tuhan bagi gereja ini. Di mana aku berada. And that's your desire. That's your commitment. I want you to come and join us for prayer. Begitu kalian miliki di hatimu, bikin Tuhan katakan inilah komitmenku. Aku kembali ke visimu. Dan Pastor Nomi akan berdoa bagi kalian. Buka hati kalian. Come now. Come quickly. Kalau ini milik kalian, ini Keyboardist. menjadi visi kalian, Anda komit mau melakukan visi ini, maju ke depan. Maju ke depan, maju ke depan. This is a commitment. Ini komitmen. Kalian berkata, aku ada di GGA dan saya mau peluk visi ini. God, Dan ini milik visi, ini adalah milikku.
Aku ada di situ, tolong main keyboardnya ya. As we launch in greater Dan clarity, saya mau masuk ke tempat yang lebih luas. Jangan lihat kiri kanan. Pegang visi itu. it will impact me. Saya mau terdampak It will dengan impact visinya my Tuhan. business. Saya nggak mau ngurusin It will urusan impact my pribadiku. family. It will impact every area of my life. Ini akan mendampaki aku. Mendampaki banyak orang dalam hidupku. Oriana masyekete karya lalabayana makorobo syeke. As soon as you get to the altar, lift your hands toward heaven and start Begitu praying. Anda maju ke depan, langsung di depan altar, angkat tanganmu. Awaken Tuhan, my spirit. bangkitkan, hidupkan kembali rohku. Hidupkan kembali hatiku. Today, relaunch me. Semua anak Ignat mesti maju ke depan. Tidak ada anak Ignat yang bekerja. Relaunch this church. Anak Ignat maju ke depan. Kalian butuh visi ini. Bring clarity in my spirit. Tuhan, bakar rohku. Kobarkan rohku Tuhan. Bring understanding and wisdom and discernment into my decisions. Tuhan, jangan bahasa roh. Kita mau doa. Kalian angkat tangan aja, terima doa ini. Berikan pengertian. Tutup matamu, lihat ke Tuhan. Tuhan, berikan padaku pengertian. Amen. Amen. Pewahyuan. Come on, Bagaimana aku menghidupi visi Tuhan ini bagi aku. Berikan aku pengarahan. Buat aku bisa kerjakan. Dream big. Dream big. Buat aku mimpinya besar. Oh, Buat problemku tidak lebih besar daripada mimpiku. Tuhan, buat aku peluk mimpimu. Hallelujah. Bagi aku di gereja ini. Come on.